Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi, ketemu lagi bersama saya Denny Boy sore hari ini. Dan kita masih membahas masalah mengenai kasus ataupun virus yang sedang melanda Indonesia saat sekarang ini, yaitu COVID-19 atau Corona. Hari ini adalah tanggal 29 April 2020, di mana hari ini adalah hari ke-59 bagi saya untuk melaksanakan kegiatan karantina mandiri karena saya terpapar sama virus corona, COVID-19. Nah, teman-teman, di video saya sebelumnya, di YouTube saya sebelumnya, saya sempat mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa saya sedang menantikan hasil pemeriksaan dari swab test saya yang kedua. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan swab test, belum ada hasilnya, sampai dengan pada saat saya melakukan download ataupun saya memasukkan video saya ke YouTube. Kemudian tengah malamnya saya dapat kabar, saya mendapatkan informasi dari dokter di Dinas Kesehatan, Dr. Johan dan juga Dr. Robin yang mengatakan bahwa saya punya hasil dari hasil swab test saya yang kedua itu adalah hasilnya negatif. Puji Tuhan sekali, hasilnya negatif. Saya bersuka cita sekali karena ya ini yang ditunggu ya. Hasil pemeriksaan laboratorium yang negatif yang seperti ini, yang biasanya orang kan nunggu hasil yang positif. Kali ini hasil negatif tetapi penuh sukacita. Dan saya bahagia sekali, berterima kasih sama Tuhan untuk berkat yang diberikan. Hasil swab test saya ini yang kedua kemarin itu dinyatakan negatif. Nah, hari ini di hari yang ke-59 di tanggal 29 April saya kembali diminta untuk datang melakukan swab test yang ketiga. Mudah-mudahan di swab test yang ketiga ini hasilnya juga sama seperti swab test yang kedua. Hasilnya adalah negatif. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, kok banyak banget tesnya? Nah, seperti yang saya sudah tulis kalau tadi pagi ketika saya sedang menunggu sedang menunggu antrian untuk melakukan swab test, itu saya sempat update di WhatsApp saya gitu ya. 59 hari bersama untuk mengatasi Corona COVID-19 dan ada 5 tes yang sudah saya jalani dan mereka bertanya, banyak yang nanya, tesnya apa aja sih, kok banyak banget sih tesnya? Yes, untuk melakukan tes ini banyak sekali gitu ya, ada beberapa rangkaian. Jadi yang pertama, kalau kita punya kondisi itu yang buruk gitu ya, atau punya gejala batuk, pilek, sesak nafas, berat nafas, kemudian badan sakit, kemudian mulai penciuman, indera penciuman itu nggak bisa mencium, makan juga mulut juga nggak bisa merasakan, badan yang kaku, terus juga panas, menggigil badan. Nah, itu segera lapor ke puskesmas supaya diambil tindakan. Kalau memang nanti ternyata teman-teman terpapar atau ada indikasi terpapar dari corona COVID-19, maka tes pertama itu adalah rapid test. Rapid test itu seperti apa sih tesnya? Tesnya itu hanya diambil di ujung jari gitu ya, darah diambil di ujung jari, kemudian nanti ada alatnya yang panjang seperti test pack gitu ya. Nanti di situ yang akan menentukan hasilnya positif atau negatif. Kalau negatif, teman-teman biasanya dilihat dulu pada saat pemeriksaan ada gejala-gejala nggak. Kalau hasilnya negatif tapi ada gejala, nah biasanya akan diminta untuk lanjut ke swab test. Sebelum masuk ke swab testnya, teman-teman itu akan diminta untuk melakukan dulu yang namanya cek darah, periksa darah. Kemudian ada foto ronsen paru gitu ya. Jadi darah diambil dulu seperti kalau kayak kita mau donor darah, nanti di satu tabung yang agak kecil, darahnya di situ, kemudian ronsen paru. Nanti dari hasil itu akan diketahui kira-kira ada kemungkinan nggak kita memang terpapar atau justru aman gitu ya. Kalau aman-aman saja boleh dilanjutkan dengan swab atau tidak gitu ya. Tetapi biasanya akan disarankan untuk swab. Nah, swab test itu apa sih sebenarnya? Bagaimana sih prosedurnya gitu ya? Dan banyak juga yang tadi nanyain, itu swab testnya apa aja? Bagaimana prosesnya? Oke. Swab test itu adalah mengambil cairan yang ada di batang hidung kita nih, di hidung. Mudah-mudahan sih saya nggak salah nama ya. Pokoknya di hidung dan di tenggorokan kita. Gitu ya. Menggunakan alat, kalau teman-teman tahu cotton bud. Nah, seperti itu cotton bud gitu ya. Kurang lebih sepanjang pulpen ini alatnya. Ya, mungkin lebih jelasnya gini deh. Ini biar lebih fakta deh, lebih mendekati. Nah, ya benar, sip. Alatnya seperti ini, panjangnya. Di ujung bagian atas ini ada kapasnya. Gitu ya. Ada kapasnya. Biasanya sebelum dibuka ininya apa namanya kemasannya, dikasih tunjuk dulu. Pak, Bu,
kemasannya masih segel gitu ya. Terus dia tunjukkan, dibuka. Jadi benar-benar ini masih steril. Kemudian di ujung sini ada kapasnya. Nah, kemudian alat ini dimasukkan ke dalam rongga hidung kita. Jadi jangan kegeeran kalau misalnya nih teman-teman berasa, aduh kayaknya seru nih gitu ya. Nggak seru, sakit men. Gue bisa bilang sakit banget. Jadi udah pikir baik-baik gitu ya. Think ulang gitu ya. Pikir ulang-ulang, double-double. Mau sakit apa mau sehat gitu ya. Ini nggak enak banget, asli nggak nyaman. Apalagi kalau teman-teman tuh punya polip atau punya gangguan di hidung gitu ya. Ini pasti nggak nyaman banget ya. Jadi alat ini, cikatan bat panjang ini, dan ini kapasnya tuh nggak tipis ya. Kapasnya tuh cukup tebal, besar. Dimasukkan, nanti dia akan mengorek-ngorek lah gitu ya. Mengorek-ngorek di dalam sini. Pokoknya kalau saya sih lebaynya saya merasa bahwa si alat ini, si batang cotton bud ini itu sampai ke belakang gitu ya. Ini mah lebaynya saya aja gitu ya. Jadi nanti diminta dengak sedikit gitu ya, buka mulutnya dikit, kemudian dimasukkan sampai ada satu titik tertentu dia akan ambil sampelnya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam tabung. Yang kedua, ini ada dua ya. Jadi jangan pikir satu hidung selesai. Enggak, ada dua. Satu kemana? Satu nih dimasukin ke tenggorokan kita. Ya, jadi dua. Satu hidung, satu tenggorokan. Dan ini tips dari saya ya, supaya tidak terjadi seperti apa yang saya alami tadi pagi. Jadi memang kondisi agak sedikit flu. Dan saya rasa sih sebenarnya flu-nya flu kering gitu ya. Tetapi mungkin itu menyebabkan terjadilah penumpukan di sini. Mungkin ada ingusnya atau apalah gitu ya. Yang ada sedikit menghambat. Jadi ketika alat ini dimasukkan, dia agak buntu, susah nih. Dan akhirnya dokter harus mendorong sedikit gitu. Jadi agak lama dari yang biasanya. Dan tersiksa men. Untungnya tenggorokannya nggak terlalu lama gitu ya. Jadi itu swab test gitu ya. Nah swab test itu menentukan apa? Dia akan menentukan apakah memang kita positif atau negatif nih. Jadi dari rapid test kalau misalnya positif, masuk ke ronsen paru dan darah, kemudian masuk ke swab test. Nah swab test ini nanti dilihat yang pertama. Kalau hasilnya negatif, oke, lanjut ke swab test yang kedua untuk mendapatkan hasil negatif. Kalau yang pertama positif, berarti harus ambil lagi yang kedua untuk mendapatkan hasil negatif. Kalau yang kedua seperti saya tadi negatif, kemudian dia lanjut ketiga negatif. Jadi negatifnya ini harus 2 kali. Jadi nggak hanya 1 kali. Negatifnya harus 2 kali baru bisa dinyatakan sehat. Tapi ada juga kasus sudah negatif-negatif tapi masih ada gejala-gejala, masih ada pertimbangan-pertimbangan, tidak menutup kemungkinan masih tetap diperpanjang lagi sampai ke swab test berikutnya. Itu teman-teman. Jadi langkahnya begitu ya, tesnya ya. Ada rapid test, ada tes darah paru, kemudian ada swab test. Nah, untuk swab test sendiri dan rapid ini beberapa tempat, kalau di Bogor sih Kang Bima Arya sudah berusaha untuk memperbanyak tempat-tempatnya gitu ya. Jadi teman-teman sih bisa lebih aman harusnya. Apalagi, nah ini satu lagi. Ada kan tahap-tahapan. Teman-teman kan udah dengar namanya ODP, ada PDP, ada OTG gitu ya. ODP itu apa? Orang sering salah mengartikan. Oh, ODP itu yang sakit. Enggak. ODP itu adalah orang yang bersinggungan atau ada dekat atau berkontak langsung dengan yang PDP. Gitu ya. Jadi ODP itu misalnya kayak saya di rumah tinggal dengan kakak saya dengan adik. Nah, kakak dan adik saya itu adalah ODP karena saya positif. Waktu saya belum masuk positif, saya masih ODP karena saya mungkin pernah kontak sama orang, kemudian ambil nunggu hasil, saya belum ditetapkan sebagai PDP. Mudah-mudahan sih alurnya saya nggak salah jelasin ya, tapi kalau misalnya memang nanti ada teman-teman dari kedokteran atau siapa yang tahu, kalau ada ini boleh saya dikoreksi, tapi begitu ya. ODP itu orang yang bersinggungan. Jadi makanya kalau ODP itu mereka hanya diminta untuk ikutan rapid test. Rapid test juga bisa sekali atau bisa 2 kali, tergantung kondisi dari PDP-nya. Karena begini, PDP itu ada yang akan isolasi di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri di rumah, gitu ya. Jadi itu, kalau isolasi yang ada di rumah sakit, biasanya mereka-mereka itu yang mengalami kesusahan bernafas. Jadi dimasukkanlah ke ruang isolasi. Jadi kalau memang ada gangguan parah banget, parah separah-parahnya baru masuk ke sana. Tetapi
Kalau yang aman-aman saja, tidak ada gangguan seperti saya dari hari pertama dulu, tanggal 1 Maret itu, tidak terlalu berat, tidak terlalu menyusahkan gitu ya, tidak memusingkan, sampai dengan sekarang ini ya banyaknya diam di rumah. Tapi ketika hasil swab tes saya yang kedua, sewaktu itu masih pertama, dari rapid test hasil swab yang pertama itu saya positif, saya udah diem di rumah dulu gitu ya, saya diem di kamar, saya nggak kemana-mana gitu ya, sampai dengan hasil rapid yang kedua muncul, swab test yang kedua muncul gitu ya, hasilnya negatif, baru oke, lebih tenang buat saya gitu ya. Kemudian anggota keluarga juga udah pada dites, semuanya negatif, jadi aman ya, saya tinggal menunggu yang ketiga. Jadi itu. Nah, ada yang lebih parah statusnya, dan ini yang paling bahaya dan tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu yang namanya orang OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini kalau diperiksa semuanya tuh positif, tapi dia nggak punya gejala-gejala, dia nggak punya tanda-tanda. Jadi emang butuh kesadaran dan kejujuran kita dan pengetahuan kita, apakah kita pernah bersentuhan dengan orang yang PDP ataupun ODP gitu ya. Kalau memang di satu tempat, makanya kalau diisi di form, nanti kan ada formnya tuh kalau misalnya teman-teman periksa gitu ya. Apakah pernah ke pasar hewan sebelumnya, apakah pernah ada ke satu area yang memang area itu area merah gitu dan sebagainya. Nanti ada formulir isiannya. Jadi teman-teman harus tahu itu ya, ODP apa bedanya, PDP itu apa bedanya, kemudian OTG itu apa bedanya, orang tanpa gejala. Ini yang paling parah. Makanya yang paling ditakuti sekarang ketika musim-musim mudik seperti ini adalah OTG-OTG ini. Ketika mereka datang ke kampung, mereka masuk ke kampung halaman, mereka kembali ke sana gitu ya, tanpa sengaja, mereka tanpa mengetahui terpapar. Gitu. Jadi makanya diminta 14 hari cek dulu, mandiri dulu deh, jangan kemana-mana. Takutnya ada perkembangan gitu ya. Jadi ya virus ini memang unik-unik gimana gitu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya menjawab juga pertanyaan teman-teman. Kenapa tes saya lama? Yaitu urut-urutannya. Karena swab pertama saya positif. Lanjut kedua, 2 negatif, lanjut ketiga. Mudah-mudahan 3 ini negatif. Teman-teman doain lagi ya. Saya harus nunggu 10 hari. Kalau ternyata yang ketiga swabnya nanti negatif hasilnya, berarti saya harus memperpanjang 1 kali 14 hari lagi. Untuk karantina dulu di rumah sebelum saya keluar. Gitu ya. Jadi buat mereka-mereka yang sudah negatif 2 kali, itu juga jangan sembrono juga. Belum tentu Anda tuh aman. Gitu. Jadi tetap harus setelah dinyatakan oke, negatif, tahan 14 hari, udah diem, banyak-banyak lagi doa, banyak-banyak lagi penyerahan diri, taati lagi, taat berserah banyak gitu ya. Supaya apa? Supaya virusnya tuh benar-benar terkendali dengan bagus. Baru itu teman-teman boleh melaksanakan aktivitas kegiatan sambil dicek lagi. Biasanya kalau sudah kena ini akan larinya ke paru gitu ya. Nanti cek lagi parunya, dan itu juga akan saya lakukan. Jadi setelah nanti saya periksa beres semuanya negatif, saya akan pindah ke pemeriksaan paru gitu ya, karena takutnya di paru ada gangguannya gitu ya. Mudah-mudahan sih juga aman ya. Doakan teman-teman supaya aman juga. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya seperti itu urut-urutannya, isolasi, banyak yang nanya, isolasi enakan di rumah apa? Saya bilang enakan di rumah. Kenapa? Lebih tenang, lebih nyaman. Kalau nggak percaya, teman-teman cari deh. Banyak begitu referensi kesaksian yang ada. Bagaimana mereka merasakan kesusahan ketika isolasi di rumah sakit. Belum tentu enak loh ya. Karena segala sesuatunya itu kita ngurus sendiri loh teman-teman. Jadi ya, kalau tiba-tiba nih Anda muntah, teman-teman muntah, ada sesuatu, ya kita ngeberesin sendiri gitu loh. Karena nggak mungkin tuh perawat-perawat datang, karena bayangin, mereka harus pakai pakaian mereka sendiri itu, pakaian lengkapnya mereka, itu kurang lebih 10 menitan. Dan setiap kali berganti ke satu pasien, jadi ada satu kesaksian gitu ya, satu cerita gitu ya, dia katakan bahwa dia tinggal di rumah sakit yang isolasinya tuh sendiri-sendiri. Jadi masing-masing orang tuh sendiri-sendiri kamarnya, ruangannya sendiri-sendiri, kamarnya sendiri-sendiri. Itu jadi tidak bersekat, tapi sendiri satu orang. Dan ketika dia, si dokter nih atau perawat datang dari satu orang A, mau pindah ke orang B, dia tuh harus ganti. Bayang dong, kalau di situ ada 10 orang, berapa lama dia harus menyelesaikan? Wow, repot banget gitu ya. Jadi kalau bilang isolasi enaknya seperti apa? Enakan di rumah.
kita masih bisa bebas, tapi yang penting kalau isolasi di rumah itu adalah ketaatan, benar-benar serius banget, seriusnya. Teman-teman harus perhatikan pakai masker di rumah, alat makan sebisanya juga dipisahkan, jangan disatukan, jangan digabung, dan selalu setiap tindakan tuh diingat. Kayak saya tuh harus ingat tindakan saya ketika keluar kamar, ketika misalnya saya mau ngobrol sama kakak saya. Ketika mau ngobrol, saya harus ingat tadi tindakan saya apa. Adakah saya mengorek-ngorek wajah gitu ya, atau bagian-bagian lain sebelum keluar. Jadi biasakan kalau keluar kamar udah lengkap pakai masker gitu ya. Terus cuci tangan dulu, baru saya duduk gitu ya. Nah setelah itu ya kita pikir lagi apa-apa segala macam. Nah yang repot kalau makan gitu. Jadi kalau makan kadang ya saya ganti-gantian. Jadi entah saya duluan atau kakak saya duluan. Jadi biar mejanya sih clear gitu ya. Jadi kalau mau dia duluan makan. Terakhir saya nanti baru saya bersihkan, baru saya rapikan, lap, baru saya masuk lagi ke kamar atau pindah nonton TV dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya bagi sore hari ini. Yang pertama tadi hasil tesnya saya, yang swab tes saya, yang kedua minus. Hari ini swab tes yang ketiga dengan sejarah yang luar biasa. Setiap kali swab tes itu ada aja ceritanya dan selalu menarik buat saya. Dokter yang ada di ruang swab tes, thank you ya bos. Sudah bantu saya, udah nolong, dan dokter ini sama dari swab tes pertama, kedua dan ketiga sampai dia hafal. Pak Denny ini yang ketiga ya. Saya bilang iya dok, yang ketiga gitu ya. Negatif ya kemarin? Iya dok, negatif. Hari ini negatif ya? Amin dok, harus negatif gitu ya. Jadi oke, buat teman-teman sekali lagi, yang penting di wabah ini ketaatan itu penting. Taat itu nomor 1. Aturan itu dipatuhi. Kalau pemerintah bilang jangan dulu lah. Kalau di Bogor kemarin Kang Bima Arya sudah boleh keluar. Selamat ya Kang Bima ya, sudah bisa menghirup udara bebas. Senang hidup Anda gitu ya. Boleh tugas. Ada kemarin menertibkan, mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan suatu percepatan bagi Bogor untuk segera pulih dari virus COVID-19 ini. Kemudian juga kedisiplinan diri kita itu juga penting untuk menjaga kebersihan, cuci tangan senantiasa, hati-hati setiap gerakan diperhatikan apapun bentuknya gitu ya, supaya kita tidak meninggalkan jejak kita, meninggalkan virus-virus itu di tempat-tempat terbuka di rumah kita atau dimanapun tempat yang ada. Dan buat orang-orang yang ada di sekitar rumah dari pasien yang menderita COVID ini, tolonglah dibantu tetangganya. Jangan Anda sibuk ngocehin, Anda sibuk ngomongin, Anda sibuk cibirin gitu ya. Tapi Anda berpikir gimana sih caranya bantu mereka, tolong mereka. Anda melarang mereka keluar, Anda meminta aparat di tempat tinggalnya itu untuk memperhatikan mereka gitu ya. Jangan sampai keluar, jangan sampai mereka menularkan gitu ya. Tapi Anda juga nggak ngelakuin apa-apa, percuma ya. Daripada nyinyirin, mending mikirin, oh iya tetangga saya besok makan apa, kasihan mereka nggak bisa keluar. Yang seperti yang kasus terjadi di Cilengsi, satu keluarga, bapak, ibu, anak, dua-duanya masuk. Dan info terakhir, dari seorang kawan saya yang sudah di Wisma Atlet, kalau tidak salah anaknya yang 2 ini ditaruhnya di Wisma Atlet. Anak umur 7 sama 11 kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah. Ini yang di Cilengsi, kalau saya tidak salah gitu ya. Bisa dibayangkan, bapak, ibu, anak, dua-duanya, semua berempat itu kena. Difikirkan ya, aparatur negara yang ada di tingkat wilayah itu, RT, RW, lurah, dibantu warganya. Jangan Anda juga ikut menghindar. Anda juga harus bantu mereka, ya. Oke, teman-teman, nanti saya akan lanjutkan lagi dengan informasi saya di yang berikutnya, di video yang berikutnya mengenai hasil swab tes yang terakhir. Jadi ya kurang lebih 10 hari nunggunya. Ya setidaknya saya bisa bilang ya 80% lah happy gitu ya, bahagia, bersukacita. Senang sekali gitu ya, beban sudah semakin ringan dan mudah-mudahan yang ketiga nanti juga akan membuat semakin lebih ringan lagi buat saya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat teman-teman, doanya tetap saya nantikan. Saya meminta ya biarlah kiranya kekuatan doa dari Anda semua itu juga menguatkan saya, keluarga, dari tetangga-tetangga yang begitu baik hati di dekat-dekat rumah saya ini. Wow, terima kasih ya. Anda sudah menjaga kami di sini, menjaga saya tentunya. Buat tetangga-tetangga terima kasih banget ya. Terus juga untuk teman-teman lah pokoknya semua. Nanti ucapan terakhir kalau besok saya bisa bikin video yang berikutnya lagi, mungkin akan lengkap di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat menikmati harinya.
Yang mau buka puasa mungkin sebentar lagi sambil nunggu-nunggu, nikmatin harinya. Buat yang lainnya ya sedang beraktivitas juga lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya. Yang sakit, yang masih terpapar, jangan lupa tetap berdoa, tetap minta sama Tuhan. Jangan pernah putus, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tuhan akan menjawab permintaan-permintaan hambanya yang meminta dengan penuh ketulusan. Sampai ketemu ya teman-teman, terima kasih semuanya. Bye-bye.